Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Nuraini dengan NPM 011 dari TIN 6 akan menjelaskan untuk mata kuliah metode ilmiah untuk perancangan alat penjernih air dari jerami dan sekam untuk filter saluran air di perumahan Pondok Citamas 2, Bandung Barat. Dari penelitian ini, saya memiliki objek penelitian yaitu seorang ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan bernama Ibu Elis yang tidak nyaman dengan selokan yang kotor dan ingin jadi bersih gitu. Namun lingkungan sekitarnya itu masih banyak yang tidak peduli dengan penanggulangan limbah air karena tidak mengetahui caranya dan alat apa yang harus digunakan, sehingga membuat Ibu Elis ini sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sini kita bisa menyimpulkan untuk customer problem statement-nya, dan yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan penyuluhan dan juga melakukan perancangan untuk alat penyaringan dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar. Karena di sekitarnya banyak sawah dan juga menghasilkan limbah pertanian berupa sekam dan jerami yang bisa dibuat filter untuk membersihkan kembali air solokan yang ada di rumah itu. Nah, saya juga merumuskan masalah ini diawali dengan perumusan masalah di mana tadi ya solokan dan perairan yang kotor, kemudian ada juga petani yang kurang bisa memaksimalkan pemanfaatan limbah menjadi produk turunan. Dan diharapkan ada dampak yang dihasilkan, yaitu selokan yang menjadi bersih, dan limbah sekam dan jerami bisa menjadi produk turunan yang bermanfaat sebagai alat filter air. Kemudian diharapkan juga ada hasil outcomes di mana limbah cair perumahannya dapat disaring dan penduduk dapat menggunakan kembali. Kemudian petani mendapatkan keuntungan komersial dari pembuatan alat filter air. Dengan ada yang diukur yaitu outputnya menghasilkan minimal 4 alat filter air untuk perumahan tersebut karena di perumahannya ada 4 RT. Kemudian ada kegiatan-kegiatannya, melakukan riset, melakukan analisa limbah air, merancang produk, dan juga melakukan penyuluhan. Di sini ada input-inputnya yaitu kami sebagai mahasiswa, ada pemerintah dan juga masyarakat. Ada juga di sini dijelaskan lagi pada kanvas theory of change, di mana untuk rumusan masalah di sebelumnya saya mengambil asumsi kunci di mana tersusunnya rencana penanggulangan untuk pencemaran air dan limbah sekam sehingga terbentuknya filter air. Kemudian ada inputnya yaitu petani dengan asumsi kuncinya meningkatnya 80% pendapatan tambahan dari petani, dan juga ada ibu rumah tangga dengan asumsi kunci limbah cair dapat digunakan kembali dengan skala limbah cair yang meningkat dari jika kita membuat skala gitu ya, ada skala 1 sampai 5 meningkat 2 poin. Kemudian ada titik pembukanya, ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, NGO Lingkungan, mahasiswa, dengan asumsi kuncinya terjalinnya kolaborasi dari minimal 3 instansi yang setuju untuk melakukan penanggulangan air. Lalu langkah yang dilakukan sama seperti sebelumnya, ada analisa limbah cair, merancang prototipe, dan melakukan awareness kebersihan khususnya perairan. Untuk asumsi kuncinya yaitu mahasiswa dengan dukungan pemerintah dapat membuat ide dan juga desain dari prototipenya. Untuk efek output yang dapat diukur yaitu limbah cair dapat berkurang dan dapat digunakan kembali secara sustainable dengan meningkatnya skala 4 dari 5. Dengan outcomes-nya penduduk dapat menggunakan kembali air tersebut. Kemudian selokan dan sungai menjadi bersih dengan meningkatnya 2 poin dari skala 1 sampai 5. Dengan outcomes-nya sumber airnya menjadi jernih. Kemudian ada limbah jerami yang berkurang dan termanfaatkan hingga 80% dengan outcomes juga yaitu meningkatnya 80% pendapatan dari petani. Kemudian terlaksananya minimal 2 program sosialisasi untuk pelatihan menjaga lingkungan. Untuk outcomes-nya yaitu penduduk memahami dan memiliki keterampilan untuk membuat filter air, dan yang terakhir terciptanya 1 alat penyaring limbah cair untuk di rumah-rumah, sehingga outcomes-nya filter air ini bisa digunakan untuk mengolah limbah air. Untuk asumsi kuncinya 80% masyarakat terlibat secara aktif untuk mendukung pembuatan filter air ini. Kemudian asumsi kunci di outcomes-nya yaitu dihasilkan minimal 4 filter air di setiap rumah tangga. Kemudian ada tujuan jangka panjangnya yaitu sekam dan jerami tidak lagi menjadi limbah semata, kemudian sungai di Indonesia menjadi bersih, limbah cair berkurang dan dapat digunakan kembali, dan mendukung poin 6 SDGs yaitu water dan sanitation. Kemudian di sini juga ada kanvas lagi di mana untuk masalah yang ada gitu ya di sini dari literatur, yaitu di mana lebih dari 50% limbah sekam belum bisa dimanfaatkan dan hanya dijadikan kompos, kemudian perairan yang masih kotor. Untuk akar masalahnya ini kenapa? Karena petaninya yang masih kurang edukasi dan juga masyarakat yang kurang peduli. Nah, di sini ada rumusan masalah yang disimpulkan, di mana kita dapat dari kondisi saat ini, kita bisa membuat hipotesa di mana jika kita tidak melakukan apa-apa, maka selokannya tetap bau dan kotor, dan limbahnya tetap menumpuk sehingga tidak ada keuntungan tambahan.
Namun jika kita bisa mengelolanya dengan baik dan juga mendukung dari problem yang ada di objek penelitian kita, maka perairan bisa menjadi lebih bersih serta petani mendapatkan keuntungan dari pengolahan jerami. Nah, di sini ada kanvas peta konteks untuk wilayahnya di perumahan. Untuk demografisnya yaitu penduduk di sekitarnya berusia dari 30 sampai 60 dan anak-anak 5 sampai 17, pengurus karang taruna dan juga petani. Untuk peraturannya yaitu kita memerlukan peraturan dan izin dari RT setempat serta dari petani juga. Untuk ekonominya, aktivitas yang ada di sekitar ini adalah aktivitas rumah tangga dan juga aktivitas dari pabrik yang juga membuang limbahnya ke saluran air yang sama. Kemudian ada budaya dari perumahan ini yaitu melakukan kegiatan gotong royong 3 bulan sekali, dan juga ada tren teknologi yang bisa kita lakukan yaitu dengan pembuatan filter air. Ada juga harapan yang dilakukan dari penelitian ini yaitu limbah dapat digunakan kembali, saluran air menjadi bersih, setiap rumah memiliki alat filter, limbah cair dapat diberikan perlakuan, dan terdapat peningkatan pendapatan petani sebanyak 80%. Kekhawatirannya adalah limbah air dibuang ke saluran dan terus meningkatnya limbah sekam petani tadi ya. Kemudian tantangannya adalah kita bisa memberikan edukasi kepada ibu rumah tangga dan lingkungan rumah tangga, dan juga tantangannya karena tadi ya petani yang kurangnya ilmu. Kemudian untuk kebutuhannya kita bisa menanggulanginya dengan membuat kegiatan penyuluhan dan juga pelatihan pembuatan filter air, tentunya dengan dukungan dari lingkungan, mahasiswa, pemerintah, dan komunitas lingkungan sehingga rumusan masalah yang ada di sini bisa terpecahkan. Berikut ini setelah dirumuskan masalahnya, saya membuat penelitian menggunakan langkah-langkahnya research union. Nah, akan saya jelaskan tadi ya untuk saya memilih positivism di mana penelitian ini karena berdasarkan dari realitas sehingga ada data yang bisa menjadi parameternya. Kemudian ada approaches di mana menggunakan metode deduktif dengan pendekatannya top down di mana dimulai dari teori, hipotesanya apakah bisa tidak mempengaruhi atau bahkan mempengaruhi. Kemudian ada kegiatan selanjutnya observasi dan konfirmasi atau penolakan dari ide yang saya ajukan. Untuk strategisnya saya menggunakan action research. Untuk choicesnya saya menggunakan mixed method karena saya menggunakan kuantitatif dan juga data kualitatif. Selanjutnya untuk time horizon saya menggunakan cross sectional karena saya mengamati berbagai saluran air namun dilakukan dalam satu waktu. Untuk teknis dan prosedurnya saya menggunakan analisa data karena saya menggunakan data primer dari langsung dan juga percobaan di laboratorium. Untuk flowchart awal penelitian dimulai dari objek penelitian, kemudian saya merumuskan masalah, dari sini saya bawa ke dosen pembimbing, jika tidak diterima saya akan memulai ulang dari objek penelitian, dan jika diterima saya akan melanjutkan kajian literatur untuk merumuskan hipotesa dan kemudian melakukan pengumpulan data dari observasi dan wawancara, kemudian melakukan pengolahan data dan mengajukan rancangan ide ini pada objek penelitian. Kalau misalnya tidak di ACC maka saya akan balik lagi ke pengumpulan data, dan jika berhasil lolos maka saya akan bisa memulai perancangan untuk filter airnya. Kemudian saya melakukan analisa dan hasil dari pembahasan. Kemudian dilakukan juga dalam laporannya kesimpulan dan saran untuk penggunaan filter air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.